Halo semuanya, saya Tomo. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang mesin yang bernama silinder. Tapi kemarin kita sudah belajar setengah yang namanya silinder. Untuk hari ini hanya sedikit melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu lanjut di yang namanya roda gila. Roda gila itu apa sih? Roda gila adalah menyimpan tenaga putaran dari mesin, menstabilkan putaran mesin supaya nggak berbot atau tidak stabil, dan membantu mesin tetap berjalan dengan halus seperti itu. Terus juga lanjut kita belajar tentang yang namanya kurangku puri atau pulai poros engkol, yaitu roda kecil di depan mesin yang menyalurkan tenaga ke sabuk. Sabuk yang dimaksud bukan seat belt atau seat tuberto, tapi seat belt yang biasa kita lihat di yang namanya CVT, rantai yang berbentuk seperti karet seperti itu. Terus juga lanjut ada namanya kepala silinder. Kepala silinder itu bagian atas mesin tempat pembakarannya terjadi seperti itu. Terus juga ada penutupnya. Penutupnya itu adalah namanya tutup camshaft. Camshaft itu tutup atas mesin biar oli nggak bocor dan komponen tetap terjaga dengan aman seperti itu. Lanjut kita yang namanya Sirinda Hedo Hontai, yaitu bagian utama kepala mesin, bagian utama kepala silinder, tempat semua komponen penting ada di situ. Tempat semua komponen penting berada di situ. Terus lanjut kita ada yang namanya Sirinda Gasketo, yaitu gasket kepala silinder. Itu adalah lapisan tipis di tengah mesin yang mencegah terjadinya kebocoran dan menjaga kompresi tetap aman seperti itu. Dia berbentuknya tipis, biasanya berada di tengah-tengah silinder seperti itu. Terus juga ada piston ringku. Piston ringku ada ring dari piston tersebut. Terus lanjut kita belajar yang namanya blok mesin atau blok silinder. Apa itu? Tempat silinder atau ruang gerak piston, struktur utama mesin, jalur oli, dan pendingin yang ada di dalamnya. Contohnya seperti silinder, piston, knocking rod, dan crankshaft, yaitu badan utama mesin tanpa piston bergerak seperti itu. Terus lanjut kita yang namanya Nenryo Sauchi. Apa itu? Tempat pembakaran atau biasanya disebut dengan seperti bensin atau hal lain semacam bagainya. Terus juga di situ kita belajar yang namanya tangki bahan bakar. Ya, seperti yang kita tahu, tangki tempat penyimpanannya bensin yang digunakan untuk bahan pembakaran, yaitu menyimpan bahan bakar dan menyalurkan bahan bakar ke mesin lewat pompa bensin. Ada, nanti kita lanjut ke pompa bensin. Oke, untuk pompa bensin atau pompa bahan bakar itu memompa bensin ke dalam mesin seperti itu. Terus juga melalui fase itu ada yang namanya filter bensin atau filter pembakaran. Yang kita tahu yang namanya filter sudah jelas untuk memfilter atau menyaring entah itu terjadi kotoran atau apa di dalam bensin, itu disaring oleh hal tersebut seperti itu. Terus ada juga yang namanya injektor. Injektor itu apa sih? Injektor berfungsi buat apa? Injektor menyemprotkan bahan bakar ke ruang pembakaran seperti itu. Terus juga di selanjutnya kita belajar yang namanya tentang sistem pemasukan udara, yaitu ada yang namanya filter udara mesin, yaitu menyaring udara yang masuk ke mesin dari debu biar udara yang masuk tuh bersih, menyaring udara seperti logam atau debu-debu hal lain semacam bagainya yang akan mengganggu proses dari hal tersebut. Terus ada juga yang namanya air filter mesin, menyaring udara sebelum masuk ke mesin seperti itu. Terus juga ada yang namanya airflow meter atau sensor aliran udara. Sensor aliran udara mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin.
Terus data dikirim melalui ECU atau yang biasa kita sebut dengan komputernya mesin. Seperti itu. ECU mengatur beberapa banyak bensin yang keluar seperti itu. Terus juga ada yang namanya throttle body atau katup gas. Dia tuh berfungsi mengatur banyaknya udara yang masuk ke mesin lalu dikontrol sama pedal gas. Seperti itu. Jadi ketika gas itu ditekan, katup itu akan terbuka. Seperti itu. Terus juga ada saluran udara ke mesin ke setiap silinder. Itu. Terus ada spark plug atau busi. Nah, busi adalah menghasilkan percikan api buat membantu membakar campuran udara plus bensin di dalam silinder. Seperti itu. Terus juga ada yang namanya pengapian. Itu mengubah listrik dari aki 12 volt jadi tegangan tinggi. Terus ada ECU yang seperti kita tahu, ECU adalah komputer mobil. Otak mesin dari semuanya, dia yang mengatur semuanya. Seperti itu, entah dari bensin atau dari hal lain-lain seperti kayak sistem pemasukan udara juga dia yang mengatur. Untuk video hari ini mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan tetap melanjutkan materi tersebut. Seperti itu. Sudah jelas tadi yang masalah silinder kita sudah selesai. Lanjut kita akan ke sistem pembakaran udara, sistem pemasukan udara atau sistem sirkulasi oli dalam mesin. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi di video selanjutnya. Untuk sekarang itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sudah selesai.